ibadah anak kelas besar tanggal 19 Juli 2020. Shalom adik-adik, senang sekali kakak bisa berjumpa dan melayani adik-adik. Nah adik-adik, saat ini kakak tidak sendirian. Dengan saya Kak Diana dan saya Kak Jody. Oke, adik-adik, minggu ini adalah minggu ketiga. Tema kita adalah Melayani Tuhan dan sesama. password kita adalah Lakukan untuk Tuhan, itulah melayani. Oke, nah adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan. Saat ini kami mau beribadah Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian. Jika sebentar kami mau memuji dan menyembah-Mu, biarlah Tuhan kiranya itu semua bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hidup yang sudah Tuhan berikan pada kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan agar hidup kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Mari Roh Tuhan, tolong kami Bapa, Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, agar kami bisa mengerti apa kehendak Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Adik-adik, ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Acun. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik? Senang sekali bisa bertemu adik-adik walaupun dari jarak yang jauh. Kakak bersyukur ya, dalam kondisi apapun kita masih tetap bisa beribadah dan melayani Tuhan. Adik-adik, kakak mendengar lagu pujian kita tadi. Kerja buat Tuhan selalu manise. Ya adik-adik, melayani Tuhan sangat manise. Ada sukacita saat kita melayani Tuhan. Seperti yang kakak lakukan ini. Membagikan firman Tuhan kepada adik-adik di rumah. Tahukah adik-adik? Melayani Tuhan itu memiliki arti yang luas. Artinya seperti ini adik-adik. Kalian melihat kakak sekarang? Kakak sedang membagikan firman Tuhan kepada adik-adik. Ini merupakan pelayanan yang terlihat. Juga teman-temanmu yang memimpin pujian tadi, itu adalah pelayanan terlihat. Tapi ada juga loh pelayanan yang tidak terlihat. Misalnya dalam pembuatan video ibadah ini. Ada orang-orang yang melayani Tuhan tetapi tidak kelihatan loh. Seperti pembuat bahan pengajaran, kameramen, pemain keyboard, pengedit video, orang-orang yang membersihkan ruang syuting dan semua yang terlibat dalam pembuatan video ibadah ini. Nah, ini dia adik-adik bentuk pelayanan yang terlihat. Nah, ini bentuk pelayanan yang tidak terlihat. Dan kakak mau tunjukkan sesuatu nih kepada adik-adik tentang melayani Tuhan. Melayani Tuhan tuh apa ya? Apakah sebatas kegiatan gereja atau ibadah? Seperti yang kakak katakan dari awal tadi, melayani Tuhan tuh memiliki arti yang luas. Adik-adik, melayani Tuhan itu tidak terbatas pada kegiatan gereja atau ibadah. Kita bisa melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menolong orang lain, kita sedang melayani Tuhan. Saat kita melakukan segala sesuatu yang baik untuk memberkati orang lain, untuk melakukan kehendak Tuhan, sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan. Jadi kesimpulannya, segala sesuatu yang baik yang kita lakukan untuk Tuhan, itulah pelayanan. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 27, ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Wow adik-adik, ternyata benar adik-adik. Melayani Tuhan tuh bukan di gedung gereja, tetapi saat kita membantu orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan kita, juga kita menjaga hidup kita sendiri sesuai dengan firman Tuhan. Siapa orang-orang membutuhkan kita? Dalam keluarga ada papa, mama, kakak, adik. Di luar sana ada famili, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Di luar sana lagi ada anak-anak yatim piatu, ada orang-orang susah, orang-orang lemah, atau orang-orang sakit. Tahukah adik-adik, di dalam kitab Matius diceritakan pada waktu penghakiman terakhir, yaitu pada saat Tuhan memperhitungkan kehidupan saat kita di dunia ini. Saat itu Tuhan Yesus akan datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Dan Tuhan Yesus akan duduk dalam tata kemuliaannya dan semua orang akan dikumpulkan di hadapan Dia. Ia akan memisahkan orang-orang, domba-domba di sebelah kanannya, kambing-kambing di sebelah kirinya. Maksudnya bukan hewan ya adik-adik, tetapi orang-orang yang hidupnya benar di hadapan
Tuhan itulah domba-domba. Sedangkan kambing-kambing artinya orang-orang yang hidupnya tidak benar di hadapan Allah. Nah, setelah itu Tuhan Yesus akan berkata kepada domba-domba di sebelah kanannya, marilah kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan? Kapan engkau haus, kami memberi engkau minum? Mereka mempertanyakan semua itu kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada mereka, ketika kamu melakukan segala sesuatu itu kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang di sebelah kirinya, hai orang-orang yang tidak benar, enyalah dari hadapanku. Hai orang-orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api neraka yang kekal, yang tersedia bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu tidak melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Lalu mereka menjawab kepada Tuhan, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, kami tidak memberi engkau makan? Kapan kami melihat engkau haus, kami tidak memberi engkau minum? Kapan engkau seorang asing, kami tidak memberi engkau tumpangan? Kapan engkau telanjang? Kapan engkau sakit atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau? Lalu Tuhan berkata, ketika kamu tidak melakukan semua itu kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Nah adik-adik, sekarang kita sudah tahu, saat kita melakukan sesuatu yang orang butuhkan, saat itulah kita sudah melayani Tuhan. Mari adik-adik, beri hidupmu untuk melayani Tuhan. Jika kita tidak melakukannya, kita akan menyesal nanti ketika kita menghadap Tuhan. Jadi pakai hidup adik-adik untuk melayani Tuhan selagi Tuhan kasih kita kesempatan. Nah adik-adik, kita nyanyi lagu ini yuk. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah adik-adik, firman Tuhan telah selesai. Kita berdoa yuk. Pejamkan matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini telah membukakan mata hati kami, untuk kami boleh mengetahui bahwa ketika kami melayani orang yang membutuhkan kami sudah melayani Engkau. Tuhan, pakai hidup kami. Kami mau hidup kami melayani Engkau, Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus melayani Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini di Matius pasal 25 ayat 40. Dan raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Ayat hafalan kita minggu ini di Matius pasal 25 ayat 40. Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Pejamkan matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami untuk hidup kami terus melayani Engkau. Adik-adik, kita akan terima berkat Tuhan. Adik-adik, angkat tangan kalian, kita akan terima berkat Tuhan. Adik-adik, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, ketika engkau keluar, ketika engkau masuk. Tuhan menyertai engkau. Berkat ini diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus